Oke, kali ini pada tutorial 6, gue akan membahas tentang term structure of interest rate serta duration and convexity. Nah, kita mulai dari term structure of interest rate, bahwa term structure interest rate atau yield curve adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara YTM dengan maturity. Di sini sebenarnya ada 3 tipe, upward, downward, dan flat. Sebenarnya, tapi flat gak terlalu baik digunakan karena pada prakteknya jarang ditemui bahwa yield curve itu berbentuk flat. Yang pertama upward. Upward ini artinya makin lama maturity YTM makin tinggi. Ini normal karena ketika lu punya bonds dengan maturity yang lebih panjang, maka resikonya akan lebih tinggi dan lu meminta yield yang lebih tinggi. Downward, sebaliknya, downward itu abnormal. Artinya ketika lu punya bonds dengan maturity yang lebih pendek, lu meminta yield yang lebih tinggi. Artinya lu melihat bahwa kondisi ekonomi pada jangka waktu maturity yang lebih pendek itu lebih berisiko dibanding kondisi ekonomi di long term. Makanya lu sebagai investor, lu meminta yield yang lebih tinggi. Itu logika dari inverted yield curve. Ini juga kenapa yield curve ketika sempat di awal tahun, mungkin ada yang pernah perhatikan bahwa sempat ramai karena yield curve US waktu itu yang 10 tahun dengan 20 tahun itu sempat berbentuk inverted yield curve ini. Jadi karena di awal ada sentimen negatif, perang dagang dan sebagainya, investor melihat bahwa ada potensi resesi di jangka maturity yang lebih pendek. Makanya terbentuk inverted yield curve ini. Sementara yang flat yield curve ini nggak terlalu banyak dibahas karena pada prakteknya jarang ditemui. Artinya investor ini indifferent untuk bonds dengan maturity lebih panjang atau maturity lebih pendek. Dia melihat bahwa investornya indifferent, mungkin juga investor nggak tahu apa yang akan terjadi pada perekonomian, makanya bisa terjadi dia indifferent dengan bonds yang maturity lebih panjang atau dengan lebih pendek. Oke, nah lalu apa sih, meskipun yield curve ini terbentuk dari keputusan investor, namun apa sih yang mendasari keputusan investor itu? Apa teori yang mendasari perilaku investor yang membentuk yield curve? Nah, ada 4 teori sebenarnya untuk menjelaskan term structure of interest rate. Yang pertama adalah segmented market theory, bahwa investor itu memiliki preferensi yang terbagi dua. Jadi ada misalnya kelompok investor A lebih menyukai invest di short term, dan investor B lebih menyukai invest di long term, dan tidak akan merubah preferensinya. Ini namanya segmented market theory. Yang kedua, pure expectation, artinya di sini bahwa ada ekspektasi yield. Lebih mudahnya pure expectation ini dibahas dengan hukum law of one price. Di ASI sebelumnya gue udah jelasin terkait kita menghitung spot trade atau forward trade, menghitung spot trade dari forward trade dan sebaliknya. Bahwa di sini ya, misalkan kita punya dua pilihan investasi, yang satu kita beli bonds dengan maturity 1 tahun di waktu saat ini di time 0 dan maturity di T sama dengan 1, atau kita beli bonds yang maturity-nya 6 bulan mungkin, dan di 6 bulan itu setelah bondsnya mature, kita beli lagi bonds dengan maturity 6 bulan. Nah, pure expectation theory atau law of one price menjelaskan bahwa kedua yield ini akan sama. Jadi yield kita mau beli bonds yang maturity langsung 1 tahun atau kita beli bonds dengan maturity 6 bulan kita beli bonds mature, dan kita di 6 bulan itu ketika bonds itu mature kita beli lagi
dan kemudian mature di waktu 1 tahun, waktu di sini gue bilang T sama dengan 2 aja biar lebih mudah, itu yieldnya sama. Kedua opsi investasi ini menghasilkan yield yang sama. Itu pure expectation theory atau lebih banyak dibahas dengan law of one price. Yang ketiga adalah liquidity preference theory, bahwa intinya dijelaskan bahwa sebenarnya secara umum investor dulu lebih suka investasi di short term karena risikonya lebih rendah, uangnya lebih cepat balik lah. Tapi bisa jadi investor mau untuk invest di long term karena adanya tambahan premium di situ. Jadi risiko yang ada dikompensasi dengan tambahan premium. Nah, teori keempat yang disebut preferred habitat ini sebenarnya kalau dijelaskan di teori ekonomi moneter nggak terlalu banyak dibahas untuk preferred habitat. Namun intinya adalah ini gabungan antara market segmentation dengan liquidity preference. Intinya bahwa tetap ada tersegmentasi, namun segmentasi ini yang investor di short term dan long term ini bukannya mereka sama-sama independen, sama-sama indifferent terhadap short term dan long term. Jadi market segmentation digabungkan dengan liquidity preference, bahwa jelaskan bahwa emang ada yang lebih suka invest di long term, tapi kenapa invest di long term? Karena ada premi tambahan. Kayak gitu. Preferred habitatnya menjelaskan seperti itu. Case-nya adalah ketika penerbit mengeluarkan bonds long term, investor tadinya nggak mau karena dia mau short term kan, sesuai dengan liquidity preference theory. Tapi kemudian karena ada tambahan premi di situ, ada investor yang mau untuk merubah opsi investasinya menjadi long term. Di sini terbentuk market segmentation theory sesuai dengan market segmentation theory. Jadi intinya preferred habitat adalah secara garis besar ini menjelaskan dari market segmentation serta liquidity preference theory. Jadi intinya ada 4 teori itu, ada 3 teori yang sama sekali berbeda, dan preferred habitat yang sebenarnya ini menjelaskan liquidity preference dan market segmentation. Oke. Selanjutnya gue masuk ke duration. Duration ini sebenarnya kita bahas duration Machiavelli duration, itu adalah effective time to maturity dari cash flow dari bonds. Jadi ketika kita punya bonds katakanlah 5 tahun, bisa jadi sebenarnya kita tuh hanya menerima secara efektif, secara nilai present value kita hanya menerima cash flow seharga cash flow kita akan maturity sebuah bond itu sebenarnya secara efektif tuh kurang atau lebih dari 5 tahun. Karena ada yield kan di situ. Ada ketika kita menerima interest di situ ada effective interest. Jadi intinya Machiavelli duration adalah effective time to maturity dari sebuah bonds. Jadi sebenarnya secara efektif tuh kita kita punya bonds ini maturenya sebenarnya secara efektif tuh kapan? Dilihat dari cash flow-nya. Oke. Modified duration barulah kita membahas bahwa bagaimana sensitivitas cash flow dari bonds terhadap perubahan interest rate. Oke, ini modified duration. Jadi ketika kita menggunakan duration untuk melihat sensitivitas, arti yang kita bahas adalah modified duration. Ini ada rules for duration. Jadi ketika zero coupon, ingat bahwa nilai durasi dan maturity sama. Karena tadi kan karena hanya ada di akhir, cash flow-nya hanya cuma 1. Dan saya makin tinggi tingkat kupon, makin pendek durasi. Lalu ketika kupon rate konstan, maka durasi lebih panjang dari maturity. Dan ketika YTM lebih rendah, maka durasi lebih panjang dan sebagainya. Nah, yang menarik sini adalah yang mau gue highlight di bab ini, sebenarnya inti dari bab ini adalah change in price. Nah, duration RU ini adalah jadi setelah kita mendapatkan duration RU ini adalah kita menghitung RU dan perubahan price. RU adalah unanticipated return due to change in interest rate. Oke, jadi perubahan return karena perubahan interest rate. Nah, kemudian D ini duration. Di sini dijelaskan duration. Sebenarnya kita cari adalah perubahan pada harga yang dijelaskan oleh modified duration ini. Delta P per P proportional change dikali 100 sama dengan minus
modified duration dikali perubahan interest rate. Nah, perubahan interest rate delta I ini juga proportional change in 1 plus di interest rate. Jadi perubahan interest delta 1 plus I per 1 plus I. Oke. Jadi ini sebenarnya inti dari bab ini, kita mau melihat bahwa bagaimana perubahan harga ketika ada perubahan interest rate. Di sini kita dijelaskan dengan modified duration. Selanjutnya, measure selanjutnya adalah menggunakan convexity. Ketika duration tadi bedanya apa? Convexity di sini adalah mengukur kurvatur dari hubungan price dengan yield. Nanti ada gambarnya. Jadi bagaimana duration sebuah bond berubah ketika interest rate juga berubah. Nah, bedanya apa? Kapan kita menggunakan duration dan kapan kita menggunakan convexity? Durationnya hanya bisa digunakan untuk perubahan interest rate yang kecil. Katakanlah 0,25% atau 0,5%. Namun convexity dapat digunakan untuk perubahan rate yang besar. Jadi ketika perubahan interest rate-nya besar, katakanlah ada perubahan 5%, langsung bank sentral mengumumkan perubahan interest rate naik 5% atau turun 5%. Kita nggak bisa lagi menggunakan duration. Karena kenapa? Karena di situ nanti ada error dalam kita mengestimasikan perubahan harga. Jadi kita harus menggunakan convexity. Oke. Jadi ini rumus dari convexity. Nanti akan gue bahas di latihan soal. Intinya perubahan harga pada convexity rumusnya adalah setengah dikali bond price dikali convexity dikali perubahan interest rate kuadrat pangkat 2, dan total change in price-nya adalah bond price ditambah change for duration yang tadi yang ini ditambah change for convexity atau ini. Nah, kenapa kita nggak bisa menggunakan duration untuk mengestimasikan perubahan harga karena perubahan yield yang besar? Karena kurvanya seperti ini. Mungkin pakai yang satunya aja lebih mudah. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa convexity adalah garis lengkung atau hubungan antara garis lengkung normal antara hubungan antara price dengan yield kan. Sementara modified duration adalah garis lurus ini. At Y star, kita lihat di Y star ada tangensitas, jadi ada mereka bersinggungan, garis modified duration dan convexity ini bersinggungan at Y star. Ini pada awalnya kondisi awal adalah Y star dan P star. Kemudian ada perubahan yield, kalau kita lihat ini menjadi Y1. Ini ada penurunan interest rate sebesar katakanlah 0,25%. Kalau kita lihat di sini actual price-nya dilambangkan oleh convexity karena memang hubungan antara price dan yield ini bentuknya adalah lengkung seperti ini, bukan garis lurus. Maka dari itu actual price resembled by convexity. Nah, di Y1 ini kita lihat bahwa mereka masih bersinggungan. Jadi ketika ada penurunan interest rate sebesar 0,25% katakanlah, garis modified duration, tools yang kita gunakan untuk mengukur perubahan harga itu, katakanlah kita menggunakan modified duration, dengan actual price-nya masih bersinggungan. Artinya di situ tidak ada error. Kita bisa meramal sesuai dengan actual price-nya berapa. Kita bisa menghitung sesuai dengan actual. Sebenarnya berapa sih yang perubahan harganya. Sama juga dengan Y2. Ketika yield-nya naik, maka ada penurunan harga di sini. Namun kita bisa menggunakan garis modified duration karena masih sesuai dengan actual price. Berbeda ketika di Y3, kondisi Y3 atau kondisi Y4. Kondisi Y3 kalau kita lihat di sini ada, katakanlah di sini ada penurunan interest rate sebesar 5%. Cukup jauh kan? Nah, ketika kita mengestimasikan dengan menggunakan modified duration aja, di sini kita lihat bahwa ada jarak antara actual price dengan garis modified duration. Oke, ada jarak dan atau disebut dengan error in estimating price based only on modified duration. Maka dari itu kita harus menggunakan convexity. Kita nggak bisa lagi menggunakan modified duration karena ada error ini.
Sama juga ketika yieldnya naik, katakanlah naik 5%. Tetap di sini kita lihat ada error, ada gap ketika kita mengestimasikan perubahan harga dengan menggunakan duration atau dibandingkan dengan actual price-nya, ada error di situ. Maka dari itu ketika perubahan interest rate-nya curam atau besar, delta-nya besar, kita nggak bisa lagi menggunakan modified duration, kita harus menggunakan convexity. Oke. Oke, nah ya terakhir yang mau gue jelasin adalah trade desirability of convexity. Di sini disebutkan, intinya ketika lu punya bonds A dan bonds B, lu punya bonds A dan bonds B kebetulan memiliki nilai modified duration yang sama, tapi memiliki bonds A dan bonds B memiliki convexity yang berbeda. Katakanlah bonds A memiliki convexity yang lebih tinggi dibanding bonds B. Nah, sebagai investor, lo akan memilih bonds dengan convexity yang lebih besar. Dalam hal ini adalah bonds A. Kenapa? Karena convexity tadi seperti kita lihat kurvanya sebenarnya cembungan atau sesuai dengan price yield relationship. Di sini disebutkan bahwa as yield increases, ketika yieldnya naik, penurunan harga dari bonds ini tidak sesignifikan dibandingkan kita menggunakan modified duration. Nah, ketika yields-nya itu mengalami penurunan atau interest rate mengalami penurunan, kenaikan harganya itu jauh lebih signifikan. Ketika yield-nya turun maka harga naik. Ingat hubungan terbalik antara price dengan yield. Peningkatan harga dengan menggunakan modified duration, dengan menggunakan convexity ini lebih signifikan dibandingkan kita menggunakan modified duration. The rate at which the price of the bond increase became faster. Nah, di sini sebenarnya ini bisa dijelaskan menggunakan dua cara, lihat dari rumusnya atau dari kurva. Kalau dari kurva gue mau jelasin pakai kurva dulu supaya kelihatan. Oke, di sini kita lihat bahwa duration adalah garis lurus ini. Ketika kita lihat ketika ada perubahan dari Y star ini menjadi ini apa yang yield yang pink ini, duration nggak bisa dipakai ya, sebentar. Oke, ini aja. Nah, ketika kita lihat dari Y star ke Y4, peningkatan yield kan yang peningkatan interest rate yang curam, katakanlah tadi 5%. Ada penurunan harga di situ. Nah, menggunakan modified duration, penurunan harganya di sini PD, gue bilang price menggunakan duration, lebih rendah ketimbang kalau kita mengestimasi menggunakan convexity. Ini price convexity di sini. Nah, menggunakan sama juga halnya ketika kita dihadapkan pada situasi penurunan yield. Ketika ada penurunan yield, maka price dari bonds harusnya meningkat kan. Ketika kita menggunakan duration, peningkatannya tidak signifikan. Ini kita lihat di Y2, price-nya hanya di sini. Katakanlah sini mungkin 150 atau berapa. Kita menggunakan convexity, harga menjadi 170, lebih tinggi dari modified duration, atau dalam case ini adalah 175 atau berapa. Nah, inilah kenapa disebutkan bahwa convexity itu merupakan trait yang desirable bagi bonds. Mungkin kalian yang udah habis orto sempat disebutkan juga bahwa convexity is your friend. Convexity itu teman lu lah kalau sebagai investor. Kenapa? Karena itu dia, ketika yieldnya itu naik secara drastis, penurunan harga bonds itu tidak signifikan dibandingkan ketika lu mengestimasikan menggunakan modified duration. Dan sebaliknya, ketika yieldnya menurun drastis, kenaikan harga menggunakan convexity itu lebih signifikan dibandingkan ketika lu mengestimasi menggunakan modified duration. Maka itu disebut bahwa lu lebih memilih bonds dengan
complexity yang lebih tinggi dikarenakan it will have a better price performance. Artinya apa? Ketika yieldsnya naik maka penurunan harganya tidak signifikan, tapi ketika yieldsnya turun kenaikan harganya sangat signifikan. Dibilang memiliki price performance yang lebih baik. Nah, jadi itu materinya. Oh ya, secara rumus juga sebenarnya bisa dijelaskan. Tadi gue lupa untuk menjelaskan secara rumus. Di sini ketika kita menggunakan modified duration, kelihatan bahwa perubahan harga modified duration sifatnya minus kan. Nah, ketika kita bandingkan dengan rumus convexity, change in price, convexity nilainya plus, koefisiennya positif. Artinya lebih besar convexity, maka change in price-nya akan lebih tinggi. Iya kan? Sebaliknya dengan modified duration, semakin tinggi modified duration, maka perubahan harganya akan semakin menurun. Sebenarnya itu kalau kita lihat rumus aja, tapi lebih enak emang menggunakan kurva karena bisa menjelaskan dua situasi secara sekaligus. Oke. Jadi itu untuk materi tutorial 6. Selanjutnya kita akan bergeser ke latihan soal.